Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu pada hari ini di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, dimana pada pagi hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab ketiga mengenai demokrasi terpimpin ataupun sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di negara kita pada saat itu. Ya, sebelum kita masuk ke demokrasi terpimpin, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem pemerintahan yang terjadi di negara kita pada saat itu pada masa demokrasi liberal. Ya, anak-anak kami pasti masih ingat bagaimana ciri-ciri dari demokrasi liberal. Ya, bagus. Ciri-ciri dari demokrasi liberal di mana pada saat itu seringkali terjadi pergantian kabinet ataupun kabinet yang memerintah pada saat itu sebanyak 7 kabinet dan muncul banyak partai ataupun disebut dengan multipartai. Seperti itulah contoh dari sistem pemerintahan demokrasi liberal ya. Sekarang kita masuk ke dalam demokrasi terpimpin. Bagaimana negara kita? Bagaimana politik dan ekonomi Indonesia pada saat itu ketika masa demokrasi terpimpin? Oke? Seperti biasa, anak-anak kami bisa memperhatikan bukunya halaman 77, oke? Supaya anak-anak kami bisa paham bagaimana sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, maka perhatikan video yang ibu terangkan sebentar lagi ya. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ataupun pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ya, di sini ada tampak gambar dari Presiden Soekarno. Apa peran Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin? Ya, di sini Bu akan berbicara sedikit proses demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin ataupun bagaimana jalan cerita dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Oke? Ya, dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin ya, menuju demokrasi terpimpin ya, kehidupan sosial Indonesia pada masa demokrasi liberal atau pada tahun 1950 sampai dengan 1959 belum pernah stabil, sama seperti yang ibu terangkan tadi, silih berganti kabinet pada saat itu yang membuat programnya. Namun, sebelum program tersebut berhasil diselesaikan, kabinetnya kembali meletakkan mandatnya dan masuk lagi kabinet yang baru. Itulah ciri-ciri masa demokrasi liberal. Jadi di sini presiden kita pada saat itu yaitu Soekarno mengatakan bahwa era demokrasi raba-raba, era demokrasi raba-raba, di sini maksudnya era demokrasi raba-raba yaitu sistem demokrasi liberal pada saat itu telah ditutup. Dan Soekarno ingin membubarkan partai politik yang ada pada saat itu. Seperti kita ketahui, demokrasi liberal adalah demokrasi multipartai yang pada saat itu muncul sampai 100 partai yang ikut pada demokrasi liberal ketika itu. Jadi di sini pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno ingin membubarkan partai-partai yang ikut pada saat itu ataupun partai-partai yang menang pemilu pada tahun 1955. Namun, yang dikehendaki Soekarno adalah hanya 4 partai dari hasil pemilu tersebut ataupun kabinet berkaki 4 atau juga disebut dengan koalisi yang terdiri dari partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Seperti yang anak-anak kami ketahui, PNI, Masyumi, NU, dan PKI adalah partai yang menang pada pemilu demokrasi liberal. Dan Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional yang ada di dalam masyarakat.
Dan pada masa demokrasi liberal, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa semangat bangsa Indonesia pada saat itu. Jadi dari sinilah awalnya selain terjadi pergantian kabinet, 7 kabinet pada masa demokrasi liberal, Soekarno juga mengatakan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor. Jadi tidak sesuai dengan semangat bangsa kita pada saat itu. Jadi disinilah dibentuk demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa semangat bangsa kita dan diganti menjadi demokrasi terpimpin ya. Jadi apa itu arti dari demokrasi terpimpin? Ya, demokrasi terpimpin artinya sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pimpinan negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Ulangi sekali lagi. Demokrasi terpimpin artinya sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pimpinan negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Jadi ketika negara kita masuk ke dalam demokrasi terpimpin, di sini Soekarno ingin memberikan beberapa gagasan di dalam pembaharuan kehidupan politik. Ya, pasti ada perubahan. Pasti di sini Soekarno mencari hal yang terbaik untuk negara kita pada saat itu, terutama di dalam kehidupan politik. Jadi di sini Soekarno memberikan satu gagasan yang dikenal dengan gagasan konsep presiden yang dikeluarkan pada tahun 1957. Jadi kalau konsep pasti ada isi di dalam konsep tersebut ya. Apa isi dari konsep yang dikeluarkan oleh Soekarno tersebut ya? Di sini ada tampak 2. Yang pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Jadi dari sistem demokrasi liberal harus diperbaharui menjadi sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik yang diberi nama golongan karya. Ya, jadi tampak dari yang Ibu terangkan tadi, arti dari demokrasi terpimpin dan konsep atau gagasan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ketika demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. Dan di sini Presiden Soekarno di dalam demokrasi terpimpin membentuk satu kabinet yang disebut dengan kabinet gotong royong. Oke, lanjut. Langkah yang lain yang dikeluarkan oleh Soekarno selain gagasan politik yaitu ada juga satu keputusan yang dikeluarkan Soekarno pada tanggal 19 Februari ya. Apa isi keputusan tersebut? Tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang Ibu terangkan beberapa minggu lalu bahwa sudah dikeluarkan dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret presiden tersebut yaitu dibubarkan konstituante, dikembalikan Undang-Undang 1945 dari Undang-Undang sementara 1950 pada saat itu dan dibentuk DPAS dan MPRS. Jadi ketika Soekarno mengeluarkan keputusan 19 Februari tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin sama dengan isi dari dekret presiden tersebut, ingin dikembalikannya Undang-Undang ke 1945. Ya, dan keputusan tersebut disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959 karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang 1945 adalah
Ya, karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang 1945 adalah pada saat itu tugas dari Dewan Konstituante. Ya, Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara sebanyak 3 kali. Ya, apa itu fungsi dari diberlakukannya pemungutan suara tersebut? Untuk mencapai hasil yang korum ataupun untuk menetapkan kembali UUD 1945 yang sebelumnya yaitu UUDS 1950. Jadi di sini Dewan Konstituante berperan di dalam pengembalian Undang-Undang 1945 dengan cara mengadakan pemungutan suara. Ya, dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat. Ya, sehari setelah dikeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandatnya kepada Soekarno. Di sini tampak lagi bahwa bagaimana keadaan politik kita pada saat itu. Ya, ini adalah contoh dari Dewan Konstituante yang pada saat itu mengambil pemungutan suara yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk setuju atau tidak setujukah di dalam pengembalian Undang-Undang 1950 ke Undang-Undang 1945 pada saat itu ya. Anak-anak kami tampak lihat gambar di sini bagaimana pada saat itu dilakukan voting ataupun pemungutan suara terbanyak di dalam pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Dewan Konstituante ya. Dan di sebelah kanan Ibu merupakan isi dari dekret presiden yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 ya. Seperti mengenai dekret presiden beberapa minggu lalu sudah Ibu terangkan isi dari dekret presiden tersebut. Dan di sini Soekarno kembali mengumumkan kabinet yang baru yaitu yang disebut dengan kabinet kerja. Tadi yang pertama kabinet gotong royong, di sini diumumkan lagi kabinet yang baru yang disebut dengan kabinet kerja, di mana terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Di dalam kabinet kerja tersebut tidak melibatkan partai besar, maka sering disebut dengan kabinet non-partai. Dan ketika Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959, hasil pidato tersebut dijadikan sebagai garis besar haluan negara ataupun GBHN yang dulu disebut juga namanya dengan Manifesto Politik Republik Indonesia ataupun Manifol. Apa itu GBHN? Seperti yang Ibu ucapkan tadi, GBHN merupakan garis besar haluan negara. Namun setelah diberlakukannya amandemen Undang-Undang 1945, di sini GBHN tidak dipakai lagi ataupun sekarang GBHN tidak dipakai lagi setelah adanya amandemen yang dilakukan pada saat itu. Dan Presiden Soekarno juga membentuk MPRS yang tugasnya hanya menetapkan GBHN. Dan DPR yang tugasnya hanya mengurus landasan UUD 1945. Jadi ketika Soekarno berpidato, maka Soekarno membagi tugas dari MPRS yang menetapkan GBHN dan tugas dari DPR yang mengurusi tentang landasan UUD 1945. Oke? Di sini muncul lagi masalah di dalam keadaan ekonomi kita. Terjadi konflik terbuka antara presiden dan DPR. Apa konflik tersebut? Ketika DPR awalnya menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1950 yang diajukan oleh pemerintah, dan penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ya, tadi ketika Soekarno membagi tugas MPR dan DPR di sini karena penolakan rencana anggaran belanja, kembali di sini Soekarno membubarkan DPR pada saat itu dan DPR digantikan menjadi DPR
Gotong Royong ataupun DPR GR. Ya, di mana anggota dari DPR Gotong Royong itu yaitu yang diambil berdasarkan pertimbangan 5 golongan. Ya, anak-anak kami bisa lihat di sini pertimbangan 5 golongan yang diambil di dalam pembentukan DPR Gotong Royong tersebut. Ya, nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Ya, inilah pertimbangan 5 golongan yang diambil Soekarno di dalam pembentukan DPR Gotong Royong. Dan DPR Gotong Royong terdiri atas 2 kelompok besar. Ya, tampak di sini bahwa DPR Gotong Royong dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, wakil-wakil partai, dan yang kedua, golongan fungsional atau disebut dengan karya. Ya, apa tugas dari DPR Gotong Royong tersebut? Ya, nampak di sini tugasnya melaksanakan manifol. Seperti yang anak kami ketahui, manifol yaitu manifesto politik atau disebut juga dengan GBHN. Oke, kita lanjut. Dan kedudukan DPR Gotong Royong adalah pembantu presiden ataupun MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden. Di sini terdapat 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional yang menduduki sistem pemerintahan pada saat itu. Dan pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya, kenapa dibubarkan DPR hasil pemilu tersebut selain menolak anggaran belanja? Di sini tampak bahwa memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Ya, pasti kalau ketika suatu dewan tersebut dibubarkan, ada reaksi-reaksi dari berbagai pihak yang tidak setuju terhadap pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Namun, sikap reaksi yang tidak setuju tersebut berubah setelah jatah kursi NU Nahdlatul Ulama dalam DPR Gotong Royong ditambah. Ya, anak-anak kami nampak di sini bahwa ketika terjadi konflik pada saat itu, konflik tersebut bisa diredakan ketika kursi dari partai NU ditambah. Jadi di sini partai NU memiliki kesempatan di dalam menduduki sistem pemerintahan pada saat itu. Dan apalagi tindakan Presiden Soekarno di dalam demokrasi liberal, ya di sini Soekarno menegakkan Ya, apalagi tindakan Soekarno di dalam menegakkan demokrasi terpimpin pada saat itu. Selain ide, gagasan, konsep, Soekarno lagi mengeluarkan suatu lembaga baru yang disebut dengan Lembaga Front Nasional. Ya, di sini Bu terangkan apa arti dari Front Nasional. Ya, Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Jadi pada saat itu, ketika mengubah demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin, banyak sekali ide kreatif yang kita lihat dari presiden kita, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ingin menjadikan pemerintahan kita menjadi negara ataupun pemerintahan yang lebih baik pada saat itu. Nampak usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika memimpin dan menegakkan demokrasi terpimpin. Ya. Di sini Front Nasional diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, langkah-langkah yang diberikan oleh Soekarno yaitu melakukan revolving kabinet ataupun ketetapan Presiden nomor 94 yang berisi tentang pengintegrasian lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. Ya, Presiden Soekarno juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR dan merupakan ataupun badan yang bertugas untuk pembantu pimpinan besar revolusi. Dan Presiden Soekarno juga pada saat itu melakukan beberapa hal
beberapa hal untuk meningkatkan keadaan ekonomi kita pada saat itu, ataupun untuk menstabilkan keadaan ekonomi kita pada saat itu dan keadaan politik negara kita pada saat itu. Ya, di sini muncullah penilaian ataupun tanggapan terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika memimpin negara kita, ketika menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Muncullah di sini penilaian terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh Soekarno, yang dimana penilaian tersebut berasal dari Muhammad Hatta pada tahun 1960 dalam majalah Islam yang berjudul Panji Masyarakat, yang berjudul Demokrasi Kita. Di sini tampak bahwa Muhammad Hatta melakukan kritiknya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Presiden dan tugas-tugas yang dibentuk oleh DPR tersebut. Oke, di sini pada pelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana pemerintahan kita dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Dan yang Ibu terangkan yaitu yang pertama, yaitu tahap pembentukan demokrasi terpimpin. Ya, Ibu berharap dari materi singkat video pembelajaran yang Ibu tayangkan, semoga anak-anak kami paham dan mengerti tentang video yang Ibu tayangkan barusan. Ya, apabila ada yang kurang dipahami ataupun kurang dimengerti, silahkan tanya ke Ibu langsung. Demikianlah materi yang Ibu tayangkan pada pagi hari ini. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.